Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fatia Tunisa, kelas 11 angka 1, nomor absen 20. Di video kali ini akan berisi tentang sejarah peradaban Islam pada masa modern, peran tokoh pembaharu Islam pada peradaban Islam masa modern, dan nilai moral yang dapat dipelajari dari para tokoh pembaruan Islam pada peradaban Islam masa modern. Yang pertama yaitu sejarah peradaban Islam pada masa modern, yaitu pada masa pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, peradaban Islam mengalami kemunduran dari adanya 3 kerajaan besar, yakni Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Hal ini dikarenakan Eropa mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Di antara kemajuannya adanya penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa, semakin memantapkan kemajuannya. Teknologi, perkapalan, dan militer berkembang pesat. Bahkan satu demi satu negeri Islam jatuh kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Sejak tahun 1700 Masehi hingga tahun 1800 Masehi, ketiga kerajaan tersebut kemampuannya mulai berkurang hingga runtuh. Jadi kemunduran 3 kerajaan tersebut membuat pada tahun 1800-an Napoleon Bonaparte berhasil menduduki Mesir sebagai salah satu pusat Islam. Inilah yang membuat umat Islam tersadar bahwa harus ada perubahan. Banyak negara muslim mengikuti gerakan pembaharuan tersebut, sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik bidang ilmu pengetahuan, politik, pengetahuan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. 2. Pengiriman para pelajar muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya barat ke dalam bahasa Islam. 3. Kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Yang keempat, setelah memasuki periode modern, akhirnya Islam menuju ke zaman kebangkitan, seperti dalam bidang pengetahuan, pendidikan, politik, maupun melawan penjajah. Periode modern berlangsung dari tahun 1800 sampai sekarang, ketika umat Islam mulai sadar akan peradaban barat yang lebih maju dan tinggi. Periode modern ditandai dengan kebangkitan awal Islam pada awal abad ke-19 hingga 1960-an, di mana muncul kesadaran pembaruan dalam Islam dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Selain itu, kekalahan Arab dan Israel pada 1960-an menjadi salah satu titik yang menggugah umat Islam. Pada modern juga mulai berkembang pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis untuk pembaruan Islam di masa kontemporer. Yang kedua adalah peran tokoh pembaru Islam pada peradaban Islam masa modern. Untuk tokoh yang saya ambil adalah Muhammad Ali Pasha. Peran Muhammad Ali Pasha dalam mengembangkan Mesir yaitu 1. Mendirikan sekolah-sekolah. Keinginan Muhammad Ali Pasha dalam mengembangkan Islam lewat pendidikan adalah setelah melihat bagaimana bangsa Barat melakukan berbagai kegiatan perekonomian dan perdagangan ke seluruh dunia tanpa mendapat hambatan dari musuh mereka. Alhasil, satu persatu negara Islam mulai jatuh ke tangan para penjajah. Hal ini yang kemudian menyadarkan Muhammad Ali Pasha untuk mulai memajukan pendidikan di Mesir. Usaha Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan dimulai dari mendirikan sebuah lembaga Kementerian Pendidikan. Lembaga pendidikan pertama yang didirikan Muhammad Ali Pasha adalah Sekolah Militer tahun 1815 Masehi. Yang kedua adalah menaikkan pajak. Langkah selanjutnya adalah menaikkan pajak bagi para petani yang sebelumnya memiliki tanah di seluruh Mesir.
Hal ini dilakukan pasca agar jika para petani tidak mampu membayar pajak, ia bisa menyita sawah mereka. Selain itu, sumber pendapatan yang didapat Muhammad Ali juga berasal dari pajak baru atas wakaf. Kendati demikian, ada 3 jenis tanah yang bebas dari pemungutan pajak, yaitu al-wasaya, al-ibadiyat, dan al-jafalik wal as-syafalik. Yang ketiga adalah mengubah sistem hukum di Mesir. Pada 1829, Muhammad Ali Pasha mengesahkan sebuah undang-undang pidana pertamanya. Tujuannya adalah untuk bisa mendapat kekuasaan yang lebih kuat lagi dan bisa memegang kendali penuh atas rakyatnya. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga memperbaiki peraturan alat bukti di pengadilan yang sebelumnya tidak pernah dipakai. Kemudian ia juga menetapkan bahwa laporan autopsi dapat digunakan sebagai bukti penting dalam kasus hukum pidana di Mesir. Kebijakan baru ini terus diterapkan selama Muhammad Ali Pasha menjabat sebagai gubernur Mesir. Yang keempat adalah memodernisasi kekuatan militer. Untuk memajukan Mesir, Muhammad Ali Pasha juga melakukan reorganisasi dan modernisasi kekuatan militer. Untuk mempercepat perkembangan kekuatan militer Mesir, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah militer di Kaura pada 1915 Masehi, namun belum sanggup mengimbangi kekuatan militer negara-negara barat. Selanjutnya adalah nilai moral yang dipelajari dari para tokoh pembaru Islam pada peradaban Islam masa modern, yaitu 1. Dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh yang akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad pada para ulama sebagai pondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. 3. Mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai pondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. 4. Belajar sejarah pada masa modern akan mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa lalu. Hal ini menjadi bahan instruksi untuk menatap masa depan umat Islam. Yang kelima adalah berpikir dinamis sesuai perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. 6. Memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara, dan ukhuwah basyariah, persaudaraan dengan sesama manusia. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata-kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.